Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa review HP yang satu ini ya, setelah kita melakukan unboxing dan juga beberapa kelebihan yang sudah kita upload untuk videonya. Dan hari ini kita mau sedikit review nih tentang HP satu ini biar kalian yakin beli atau enggaknya. Nah, bagi kalian yang tanya nih belinya di mana, ya di sini di toko Asakom Ringin Telu ya. Kalian bisa merapat ke toko Asakom ini. Alamatnya ada di Kasian buat warga Jember dan sekitarnya. Kalian bisa datang langsung ke depan Balai Desa Ringin Telu ya. Ini tokonya namanya Asakom, hanya ada satu ini toko terbesar di situ dan kalian bisa langsung merapat aja nikmati promonya juga. Di sini ada cashback 200.000 dari Vivo yang ditawarkan Vivo Y21 ya. Ada juga Oppo, ada juga Vivo yang hadir secara resmi dan ada Samsung dan di sini stoknya lengkap semua. Ada juga Realme ya, tentunya tipe-tipe lain juga masih ada banget di sini ya. Buat kalian yang nyari HP jadul Nokia juga masih ada di sini. Beserta ada kartu paketan yang tentunya murah-murah banget. Ada semua brand ada di sini ya. Bahkan kalau kalian mau menarikan uang juga bisa langsung ke agen Mandiri Asakom Ringin Telu. Agen BRI juga tersedia di sini. Jadi tunggu apa lagi, langsung datang ke Asakom Ringin Telu. Yuk, kita masuk ke video reviewnya. Yang pertama, saya sangat penasaran pada penyimpanan 128-nya ketika belum download apa-apa atau masih bawaan sistem aja. Ini sisa berapa giga kira-kira. Dan ternyata di sini sudah terpakai 24,7 giga sudah terpakai. Entah ini sudah terpotong dengan extended RAM-nya yang 8+8 atau belum. Tapi di sini jelas sudah ya, karena di sini aktif. Kalau kita mau matikan, kita tinggal klik aja untuk notif yang saya klik tadi ya, tinggal nunggu berapa detik ya. Di sini ada menitannya, kalian klik aja dimatikan. Otomatis untuk RAM-nya kembali ke real 8, bukan 16 GB lagi. Setelah itu kita akan lanjut pada bagian layarnya yang sedikit agak mengganjal dan agak jadul. Layar ini berukuran 6,58 inci menggunakan panel Sunlight Screen dan juga di sini sudah didukung dengan teknologi refresh rate 90 Hz. Jadi ini nggak ada komplain sebenarnya untuk layarnya, hanya saja terkesan jadul dan bezelnya juga masih kelihatan sangat tebal teman-teman ya. Ini sangat mengganggu mata banget. Untuk scroll-scroll sosial media kayak ini udah cukup banget. Untuk ketebalannya sendiri Vivo Y53 yaitu dibekali dengan 8,3 mm. Ini sudah tipis dan ringan banget tentunya. Dan beratnya ini 188 gram. Selain tipis, HP ini juga masih terkesan sangat ringan dan nyaman banget. Yup, untuk fingerprintnya sendiri menggunakan keamanan side fingerprint, bukan in-display fingerprint ya, karena layarnya belum menggunakan AMOLED. Tapi di sini nggak usah khawatir karena kecepatannya fingerprint ini juga nggak main-main. Ini sudah worth it banget buat kalian miliki. Hanya dengan sekali sentuhan langsung terbuka layarnya. Kita lanjut untuk bahas pada bagian belakangnya atau back casingnya. Ini desainnya udah cukup cakep banget ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada komplain ya. Kamera menyerupai boba dan bahan atau warna yang digunakan juga sangat sinkron banget dengan warna kameranya. Dan di sini kalau kalian dengerin, denger ya. Ini adalah plastik yang dilapisi dengan matte. Tapi untuk bahan pada bagian kameranya ini berbeda, kalian dengarkan. Suaranya berbeda teman-teman ya, ada yang dilapisi, ada yang tidak. Kalau untuk bagian kepala kameranya ini asli real polikarbonat atau plastik ya. Masalah HP sekarang pada umumnya memang menggunakan bahan seperti ini. Lanjut untuk kapasitas baterainya yang disematkan atau dibedamkan pada Vivo Y53 ini berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 44 watt. HP satu ini diyakini bisa melakukan pengisian cepat ya. Ini hanya membutuhkan waktu 30 menitan sudah mendapatkan kapasitas baterai sebanyak 70%. Jadi otomatis sangat kenceng dan cepat banget, tentunya juga sudah aman banget ya. HP sekarang memang lagi berlomba-lomba untuk melakukan fasilitas pengisian cepat ya. Untuk yang lain itu kan kadang ada 10 watt, 18 watt, tapi hari ini Vivo memberikan 44 watt. Ini sungguh sangat kencang banget di harga 3 jutaan.
Lanjut pada bagian kameranya sendiri, review membekali 3 lensa kamera yang beresolusi 50 megapiksel sebagai kamera utama, ada kamera potret beresolusi 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan kamera selfie-nya sendiri beresolusi 16 megapiksel. Ini tentu udah cukup worth it kalau kalian menggunakan resolusi yang cukup tinggi, dan hasilnya kurang lebih juga udah bagus banget ya. Bisa kalian lihat di sini, warnanya udah cocok banget, apalagi buat foto di malam hari nggak ada komplain. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari perekaman Vivo Y35 di kondisi malam hari. Dan ini cahayanya cukup remang-remang sebenarnya ya, tapi Vivo Y35 bisa menyerap banyak cahaya di malam hari walaupun kondisi dalam remang-remang ya, dengan pengaturan 1080 30 fps. Cuma di sini kelihatan masih banyak noise-nya karena memang mungkin terlalu memaksa ya untuk menyerap cahayanya, tapi ini udah cukup lumayan sih ya, cukup cerah untuk di malam hari. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari perekaman video Vivo Y35 dengan pengaturan 720 x 60 fps. Ternyata ketika kita alihkan ke 60 fps, langsung resolusinya turun ke 720 ya. Tapi ini cukup stabil banget. Cukup stabil dan cukup cerah ya kondisi di malam hari. Lanjut pada bagian performanya sendiri, Vivo Y53 terbaru sudah menggunakan FunTouch OS 12 yang dikolaborasikan dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 680 yang juga didukung dengan versi Android paling terbaru yaitu Android 12 dan RAM 8+8 atau 16 GB. Kita cocoknya coba untuk main-main game dikit ya. Main Mobile Legends seperti ini emang nggak ada komplain, apalagi dengan harga 3 jutaan menggunakan mesin dari Qualcomm. Untuk pengaturannya sendiri, untuk refresh rate-nya mendapatkan refresh rate tertinggi ya, atau tinggi. Di grafisnya ini bisa mendapatkan grafis ultra, jadi kalian udah cukup banget lah kalau buat main kelas-kelas meneng. Nggak maniak-maniak banget sih ini ya. Kalau buat pemain biasa ya udah lebih dari cukup, nggak ada komplain sama sekali. Lanjut kita coba untuk game di PUBG Mobile. Mobile Legends udah lancar banget, di PUBG Mobile ternyata juga lumayan lancar. Kalau buat main-main sama teman-teman udah bisa banget ya, walaupun masih dapetin di pengaturan smooth high ataupun balance medium. Jadi ini udah cukup cakep banget buat kalian yang bukan pemain kompetisi ya. Jadi ini udah cukup cakep dan cukup mumpuni banget buat kalian mabar bersama teman-teman ya. Catatan ini bukan untuk kompetisi. Kalau untuk kompetisi ini belum worth it tentunya ya. Sedangkan Snapdragon 680 masih jauh dari kata worth it kalau buat kompetisi. Yups, untuk giroskopnya udah cakep banget. Ini nggak ada komplain. Ternyata juga masih stabil banget giroskopnya, nggak nge-lag, nggak nge-frame. Ini masih bisa digunakan buat kalian yang pengen menggunakan giroskop, bisa diaktifkan, nggak usah ragu-ragu lagi. Ada yang lupa, HP satu ini juga sudah mengantongi sertifikat tahan air dan tahan debu teman-teman. Jadi IPX4 sudah dikantongi dan juga IP5X juga sudah disematkan pada handphone satu ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau kalian kena rinci-rinci hujan di luaran sana buat aktivitas di luaran. Ini sudah ada sertifikat perlindungan air dan juga debu. Bukan dicelup-celupin ya, tapi percikan aja. Kesimpulan air untuk HP Vivo Y35 terbaru. Worth it nggak untuk dibeli di tahun ini di harga 3 jutaan? Kalau menurut saya ini worth it aja ya, karena ada beberapa kelebihan yang memang sangat dibutuhkan untuk hari ini, seperti pengisiannya sangat kenceng, ada juga mesin dari Qualcomm, walaupun ini masih kelas menengah, nggak gede-gede banget mesinnya, nggak tinggi-tinggi banget, tapi udah cukup cakep banget ya, buat main game ringan juga udah lancar-lancar banget dan juga nggak ada komplain sih. Hanya pada bagian layarnya aja ini masih menggunakan layar jadul, entah kenapa Vivo ini setia banget menggunakan layar water drop screen, padahal yang lain udah keren-keren banget loh. Kalau untuk desain bagian belakangnya nggak ada komen, ini udah cakep banget, dan kapasitas baterainya juga udah gede banget, ini saya suka. Jadi selain awet juga pengisiannya sangat cepat banget, kameranya juga udah tinggi banget, resolusinya 50 megapiksel, ini sudah cukup banget buat memberikan momen. Terima kasih sudah menonton video sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.